Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Tatkala banyak orang datang minta dibaptis, Yohanes memberitakan, sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasurnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit tergoyah dan Roh seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah Anak yang Kukasihi, kepadamu aku berkenan. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, sudah dikasih Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya juga pas misa juga di sini, itu peristiwa mengenai misalnya itu baptisan yang dilakukan oleh Yohanes, dan di situ tidak ada peristiwanya yaitu baptisan. Nah sekarang pada hari ini itu adalah Injil Markus, persis di sana letterlek dikatakan peristiwanya. Yohanes sedang membaptis banyak orang, lalu Tuhan datang, lalu minta dibaptis, lalu Yohanes membaptis. Baru Yohanes melihat ada peristiwa setelah itu. Nah di sana kita bisa melihat ada dua sisi yang berbeda, dan pada saat hari raya baptisan nanti hari Senin akan bacaannya akan berbeda lagi, untuk melihat bahwa banyak sisi dalam melihat Tuhan yang dibaptis itu. Nah, kalau kita melihat sekarang dari Injil hari ini mengungkapkan bahwa peristiwanya tidak ada percakapan antara Tuhan dengan Yohanes. Pada waktu dia datang kepada saya dibaptis, gitu. Tidak ada percakapan. Kalau demikian kita bisa melihat bahwa peristiwa Tuhan dibaptis itu adalah peristiwa yang ditulis oleh 4 Injil semuanya. Walaupun yang satu tidak langsung, yang tiganya ditulis langsung, yang 2 lagi ada percakapan. Saudara, kasih makna apa yang terungkap dalam Injil ini? Dan Injil Markus ini mau diungkapkan. Markus menuliskan dengan Lukas apa yang ada dituliskan. Markus tidak peduli apakah ada percakapan antara Yesus dengan Yohanes. Dia pokoknya menuliskan peristiwanya seperti itu. Namun yang mau diungkapkan adalah justru dalam baptisan oleh Markus menjadi semacam proklamasi siapa, proklamasi tentang Tuhan. Dia menurut kesaksian dari Yohanes, dan ini adalah keluar dari suara Bapa. Dia mengatakan bahwa Engkau Anak yang Kukasihi, kepadamu aku berkenan. Berarti sabda itu bukan pertama-tama untuk seluruh orang, namun sabda dari Bapa untuk Tuhan. Pada hari ini engkau adalah anakku yang kukasihi. Pada saat baptisan itu ada kata-kata seperti itu. Nah, sekarang dari kesaksian Yohanes ini dibagikan kepada para murid Tuhan yang melihat bahwa ini ada suara yang mengatakan bahwa Tuhan adalah Anak yang dikasihi. Berarti ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh semua bangsa. Dengan baptisan itu tampak bahwa dia bukan orang yang berdosa, karena baptisan Yohanes adalah baptisan untuk pengampunan dosa, tanda pertobatan dari banyak orang. Maka pada saat baptisan itu bukan pertama-tama menunjukkan bahwa Tuhan itu berdosa, bukan. Namun peristiwa baptisan adalah untuk menegaskan kepada kita bahwa Tuhan adalah tokoh yang ditunggu oleh semua orang. Ditunggu karena Dia yang mampu untuk menyelamatkan kita.
buah dari pertobatan semua orang dengan dibaptis itu nantinya akan dipanen oleh Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tidak hanya melulu sabda, namun Yohanes pada saat dia membaptis, dia juga melihat langit terkoyak dan Roh Kudus turun. Berarti tidak hanya manusia yang dibaptis, namun peristiwa hal yang rohani, yang ilahi itu istilahnya turun bisa. Yang ilahi, langit terkoyak. Kata langit dalam kitab suci, dalam hal-hal yang rohani dari semenjak orang-orang Yahudi, di sana adalah surga. Dari kata samayim, langit itu adalah nama lain dari surga. Karena orang-orang zaman dulu sulit untuk bisa bayang surga itu ada di mana toh. Maka letaknya adalah di atas, di langit. Di situ mau diungkapkan bahwa peristiwa ini memang direstui oleh Bapa. Peristiwa tentang baptisan ini memang menjadi kehendak Bapa. Dia turun menjadi manusia tidak pertama-tama untuk disembah, untuk dimuliakan, untuk dimegahkan. Tidak. Namun dia ingin turun menjadi manusia untuk mengalami semua nasib yang dialami oleh semua manusia. Semua orang tanda pertobatan adalah dibaptis, maka Tuhan menginginkan supaya dia sebagai manusia juga ikut sama dengan yang lain. Keterlibatan dengan situasi dosa ini mau untuk dialami oleh Tuhan. Maka kalau demikian, dia tokoh yang ditunggu itu adalah tokoh yang mau menyelamatkan kita dari semua dosa-dosa kita. Dengan demikian, tampak nyata bahwa peristiwa kelahiran Tuhan di kandang itu harus dilengkapi dengan sesuatu yang luar biasa, yakni bahwa dia memang yang mau kita tunggu kehadirannya. Dan kiprahnya pada saat dia dibaptis sekitar usia 30-an, di situ tampak bahwa usia matang, usia dalam hukum-hukum orang-orang Yahudi adalah hukum di mana di sana kemandirian orang, lalu juga kemampuan orang untuk menangkap kehadiran Allah, warta Allah, rencana Allah itu mau diwujudkan semenjak Tuhan Yesus ini dibaptis. Nah, Ibu, Bapak, Saudara kasih, dengan demikian kalau kita berdoa kepada Tuhan, maka kita harus berani untuk memasrahkan seluruh kehidupan ini pada penyelenggaraan Tuhan. Tuhan yang sudah bersolidaritas kepada kita, maka mari kita berusaha untuk bisa menjalin relasi dengan Dia yang sudah dekat dan mendekati kita. Selamat merenung.